Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran PPKA. Ini kayaknya materi terakhir deh. Oke, langsung aja ya kita masuk ke bab 3. Itu judulnya Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sambil mendengarkan video pembelajaran ini, jangan lupa juga dibuka buku paketnya halaman 64. Oke? Sekarang kita lanjut. Ini dia yang akan kita pelajari di bab 3 ini. Ada perumusan dan pengesahan, arti penting UUD, peran tokoh, yang akan kita dalami lebih lanjut tentang si Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Oke, yang pertama, kalau kita ngebahas Undang-Undang Dasar Indonesia, itu nggak akan jauh bahasannya dari yang namanya konstitusi. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian konstitusi itu secara singkat atau secara sederhana, yaitu Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar, itu konstitusi. Kemudian menurut tokoh hukum bernama E.C.S. Wade, dia memberikan gagasan yang diberi nama konstitusionalisme. Isi gagasannya adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Jadi menurut Wade ini yang namanya konstitusi, yang namanya UUD itu isinya ngatur tugasnya DPR ngapain, tugasnya presiden ngapain, kira-kira kayak gitu. Itu bisa dilihat ya di halaman 64. Kemudian konstitusi itu ada dua jenis. Yang pertama dibilang konstitusi tertulis, itu kayak konstitusinya kita nih, undang-undang dasar. Kelihatan ada pasal sekian, aturannya tentang apa, judul babnya apa, pasal sekian ngebahas tentang apa aja. Sedangkan ada juga namanya konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis ini contohnya adalah konvensi. Dan salah satu negara yang konstitusi negaranya merupakan konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris. Kita lanjut ya. Ini dia salah satu tokoh hukum Indonesia, Bapak Jimli Asidik, mengatakan atau memberikan sedikit pengertian tentang konstitusi. Konstitusi menurut Jimli Asidik bukan sekadar undang-undang biasa, bukan cuma aturan biasa kayak aturan sekolah. Tapi konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam tingkat hukum, dalam level-level hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Sehingga peraturan-peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Misalnya pemerintah mau ngeluarin undang-undang tentang larangan merokok. Tapi misalnya dibalik, pemerintah mau bikinnya undang-undang tentang larangan membolehkan merokok di tempat umum. Itu melanggar undang-undang dasar atau tidak? Itu yang harus dilihat pertama kali. Selanjutnya, ini dia proses perumusan konstitusi Indonesia pada masa kemerdekaan. Jadi Undang-Undang Dasar Indonesia atau Konstitusi Indonesia itu pertama kali disiapkan oleh BPUPKI pada sidang pertamanya sidang keduanya pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Itu disiapkan naskahnya oleh panitia hukum dasar yang isinya beranggotakan 19 orang. Pada tanggal 13 Juli, panitia kecil tersebut menyepakati 4 hal. 4 halnya apa saja bisa dilihat di buku paket halaman 66, yaitu tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang ngebuat undang-undang itu, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Jadi kayak untuk editor gitu kalau istilahnya zaman sekarang. Kemudian pada tanggal 14 Juli, panitia perancangan Undang-Undang Dasar ini melaporkan mereka berhasil membentuk Undang-Undang Dasar dengan isinya 42 pasal. Pada tanggal 15 Juli itu dibahas bersama semua anggota BPUPKI. Kemudian pada tanggal 16 Juli naskah diterima dengan suara bulat oleh BPUPKI. Kata orang-orang BPUPKI, oke, ini dia naskah yang akan kita jadikan Undang-Undang Dasar. Kira-kira kayak gitu. Setelah tadi dibahas, kemudian UUD ini akhirnya akan disahkan. Tadi dibahas secara mendasar dan secara banyaknya itu di BPUPKI, sedangkan kalau di PPKI itu lebih ngebahas pematangannya serta pengesahannya. Pengesahannya dilakukan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di mana Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI meminta agar pembahasan dipersingkat. Karena kan sebelumnya sudah dibahas, jadi di PPKI ini karena mau cepet-cepet biar negara siap jadi negara merdeka juga, akhirnya diminta bahasannya jangan panjang-panjang. Nah, Muhammad Hatta dipilih sebagai pemimpin pembahasan rancangan UUD 1945. Pembahasan itu pun berlangsung dalam suasana kekeluargaan namun cermat. Gak ada yang ribut-ribut lempar palu, lempar kursi, lempar botol minum, itu gak ada.
Nggak ada yang tidur juga pada saat itu. Kemudian pembahasan rancangan UUD ini menghasilkan yang namanya naskah pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh ini sekarang disebutnya pasal-pasal. Jadi kalau kalian lihat di UUD 1945, ada pasal 1, pasal 3, itu dulu namanya batang tubuh. Secara kelompok disebutnya batang tubuh. Kalau sekarang disebutnya pasal-pasal. Kalau pembukaan masih sama tuh, preambul. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan dan lahir jadi Konstitusi Dasar Negara Indonesia. Ini ya masih ingat ya, hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus itu ada 3. Yang pertama menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang terakhir membentuk KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat yang ngebahas atau kita sering nyebutnya KNIP ini merupakan bayinya dari MPR, embrionya NPR kayak gitu. Dalam sidang PPKI apa aja sih perubahan rumusan? Jadi kan di PPKI udah jadi tuh. Nah, di PPKI ini ada yang dirubah nih rumus-rumusannya. Itu bisa sambil dilihat buku paketnya halaman 70. Yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian yang kedua, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa, diperuntukkan untuk mencakup negara Indonesia secara lebih universal, secara lebih umum. Kemudian terjadi perubahan di pasal 6, dari yang presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diubah jadi hanya presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian di pasal 28 UUD 1945 tadinya namanya bunyinya gini, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diganti, dia berubah jadi pasal 29 dengan bunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, ini dia arti penting UUD 1945 bagi negara Indonesia serta peran apa saja sih yang dilakukan oleh tokoh perumus UUD 1945 dalam pembentukan UUD itu sendiri. Yang pertama, arti penting. Sambil dilihat buku paketnya halaman 71 paling bawah sama 72 di halaman berikutnya. Setiap negara itu membutuhkan konstitusi atau aturan dasarnya. Dan konstitusi atau UUD 1945 bagi Indonesia merupakan naskah aturan hukum tertinggi. Itu namanya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia bolehnya ngapain aja, nggak bolehnya ngapain aja, pemerintah harus apa aja, rakyat harus gimana aja, kayak gitu. Itu isi pentingnya dari UUD 1945. Kemudian selanjutnya tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jimli Asyidik tadi ya, yang pas awal-awal. Jadi kalau ada peraturan-peraturan di bawahnya itu tidak boleh sampai beda isinya atau bertentangan dengan isinya UUD 1945. Kemudian warga negara Indonesia harus patuh pada ketentuan dalam UUD 1945. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi ketidakharmonisan dan perang saudara. Kayak maksudnya perang saudara ini perang sesama warga Indonesia. Ada yang mematuhi, ada yang tidak mematuhi. Kok dia boleh sih nggak mematuhi? Nggak suka kayak gitu. Akhirnya ribut, jadi tidak harmonis. Dan itu akan menimbulkan bubaran negara Republik Indonesia. Ini kita nggak mau ya sampai terjadinya bubarnya negara Republik Indonesia. Maka dari itu UUD 1945 itu harus dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia. Selanjutnya peran tokoh perumus UUD 1945 dalam sidang BPUPKI ada dua paham utama orang-orangnya ini, yaitu nasionalisme yang kenegaraan dan agama yang mementingkan agama. Jadi mereka karena paham mereka paling besar adalah nasionalisme dan agama, maka mempengaruhi bagaimana UUD 1945 itu tidak menyampingkan agama, namun tetap menjunjung tinggi negara. Kemudian dalam pembahasannya itu ada semangat kebersamaan, semangat musyawarah untuk mufakat, semangat berdiskusi terlebih dahulu untuk mencapai suatu kesepakatan. Kemudian pada sidang PPKI sendiri itu para tokohnya masing-masing memiliki kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, kekeluargaan, dan toleransi, serta pemikiran yang tidak berkompromi dengan penjajah. Jadi mereka nggak ada tuh mata-mata dari penjajah di dalam PPKI itu nggak ada, karena isinya semua orang Indonesia. Ingat ya, di PPKI kayak gitu. Oke, segitu aja materi untuk bab 3 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk mempelajari bab 3 PPKN.
karena ini akhir materi dari semester 1. Kalau gitu kita sampai bertemu di semester berikutnya. Jangan lupa untuk cek tugasnya ada di hybrid, dan untuk PAS akan ibu taruh kisi-kisinya di bahan ajar hybrid juga ya. Good luck dan semangat untuk PAS-nya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.